Bapak Ibu guru hebat, salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Melsarinus Baitano SPD, asal sekolah UPTD SD Impres Aduoen, Kabupaten Rotendao, calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi modul 1.4 Budaya Positif pada sub 1.4J tentang koneksi antar materi, dan pada modul ini yang akan saya mempelajari yaitu keterkaitan konsep budaya positif dengan materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Keterkaitan antar materi modul 1.4 dimulai dari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, selanjutnya modul 1.3 tentang visi dan prakarsa perubahan, dan modul 1.4 budaya positif. Berdasarkan keterkaitan tersebut, maka kesimpulan saya mengenai keterkaitan konsep budaya positif dengan materi sebelumnya bahwa seorang guru harus mengetahui dan memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi dan prakarsa perubahan, serta mempelajari budaya positif. Yang pertama, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, seorang pendidik harus dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki perilaku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak-anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidikan seperti seorang petani atau tukang kebun, hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dan merawatnya. Dalam proses menuntun anak, diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara, maka seorang pendidik harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya melalui pengajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan kodratnya. Karena itu, nilai guru penggerak ada 5, yaitu yang pertama, berpihak pada murid, yang kedua, reflektif, yang ketiga, mandiri, yang keempat, kolaboratif, dan yang kelima, inovatif. Dari nilai guru penggerak tersebut, maka seorang guru juga harus memiliki peran guru penggerak. Di antaranya, 1. Menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Kedua, menjadi coach bagi guru lain. 3. Mendorong kolaborasi. 4. Mewujudkan kepemimpinan murid
Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, visi guru penggerak. Setelah memiliki suatu perubahan, dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam pelaksanaannya. Visi akan terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua pihak atau warga sekolah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah nyata dengan menggunakan metode inquiry apresiatif atau IA dengan tahapan Bagja. Pada tahapan Bagja meliputi 1. Buat pertanyaan. 2. Ambil pelajaran. 3. Gali mimpi. 4. Jabarkan rencana. Dan yang kelima, atur eksekusi. Dari tahapan Bagja tersebut, maka perubahan yang diharapkan tentu saja harus tetap mempedomani filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan hanya berperan sebagai penuntun murid menuju kodrat alam dan kodrat zaman. 4 adalah budaya positif. Berdasarkan penerapan Bagja tersebut, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid pada proses pembelajaran. Budaya positif ini juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan pendidikan yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Karena budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dari gambaran tersebut, maka muncullah pertanyaan yang pertama, yaitu sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Menurut saya, yang pertama adalah 1. Disiplin positif merupakan pendekatan yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menekankan pada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat pujian, paksaan, atau hukuman. Yang kedua adalah nilai kebajikan dan keyakinan sekolah atau kelas. Tujuan ini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip mulia yang dianut seseorang, di mana guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas berupa universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan murid dalam lingkungan kelas atau lingkungan sekolah. Yang ketiga, posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama sebagai pemberi hukuman,
Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Di antara kelima tersebut, diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada beberapa hal, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebutuhan, dan kesenangan. Pada tahapan ini, ada 3 teori motivasi manusia, di mana seorang guru harus memilah motivasi perilaku manusia apa yang ada pada diri murid, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum. Hal ini merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Hal ini juga masih termasuk dalam motivasi eksternal. Hal yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Hal inilah yang merupakan motivasi internal yang perlu diharapkan oleh seorang guru. Hal yang kelima adalah segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer dalam penyelesaian masalah harus 1. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas, mengurangi ketepatan, mematikan kreativitas, dan bersifat sebagai penghukum. Pertanyaan berikut yaitu, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Menurut saya, perubahan yang terjadi pada diri saya bahwa sangat penting membuat keyakinan kelas dengan murid dan terus belajar untuk menerapkan proses kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan berikutnya yaitu, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Menurut saya, dalam melakukan posisi kontrol sebagai manajer, ternyata sikap saya berbeda dengan teman guru lainnya yang merasa bahwa posisi penghukum adalah langkah yang paling baik dalam membentuk budaya disiplin positif. Sehingga saya harus lebih berhati-hati dan memberi contoh terlebih dahulu kepada rekan-rekan guru lainnya dalam menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Setelah saya bersama peserta didik membuat keyakinan kelas, mereka sangat semangat. Berikut yaitu, bagaimana perasaan Anda ketika menjalani hal-hal tersebut? Saya merasa bertanggung jawab untuk mengimplementasikan posisi kontrol sebagai seorang manajer dalam melakukan segitiga restitusi. Karena dengan menerapkan diri sebagai manajer, maka guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid sendiri
menemukan solusi atas permasalahan yang dilakukan. Sehingga ketika saya menerapkan hal ini, perasaan saya sangat senang. Pertanyaan berikutnya yaitu, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah berdiskusi dengan murid untuk menyusun kesepakatan atau keyakinan kelas secara bersama-sama. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai pemantau dan pembuat merasa bersalah menuju posisi seorang manajer. Selanjutnya, pertanyaan berikut adalah, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Menurut saya, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah pembuat orang merasa bersalah dan pemantau. Saat itu adalah perasaan saya merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid. Saya, walaupun hasil saya dapatkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. Perbedaan adalah murid mau memperbaiki kesalahan sesuai keyakinan kelas. Pertanyaan berikut, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi masalah murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya saya telah menggunakan segitiga restitusi ini, tetapi tidak menggunakan tahapan yang utuh dalam proses segitiga restitusi ini, di mana yang saya lakukan hanyalah langkah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir adalah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adalah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif yakni perlu adanya kolaborasi murid, guru, tenaga pendidik, dan orang tua, sehingga tindakan yang dilakukan berjalan dengan baik. Demikianlah yang dapat saya gambarkan materi koneksi antar materi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan bahagia.